Indonesia adalah negara paling bisa memberikan pelayanan tercepat untuk paspor. Kebanyakan itu di sektor pariwisata. Bahkan di situ memang di sektor-sektor yang kalau di Indonesia itu tidak boleh. Ketika itu menjadi program, pasti ada orang yang mengambil manfaat. Kita harus meningkatkan daya tawar paspor kita. Pak Selmi, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih di tengah-tengah kesibukan mengurus para imigran dan juga orang Indonesia yang akan bepergian untuk macam-macam keperluan. Ya, walaupun isu yang sedang ramai adalah bea cukai, tapi pasti ada hubungannya. Ya, baik, Pak Sil, saya kira banyak hal yang menarik. Anda adalah orang ex BUMN. Ya, lama saya kenal sebagai CEO di BUMN dan banyak keberhasilan. Tapi kemudian dipercayakan menjadi dirjen di imigrasi. Tentu banyak tantangannya. Ya. Belum lama ini kita membaca berita ada ratusan anak Indonesia yang berubah kewarganegaraan. Oh iya, total itu setiap tahun tuh 1.000. 1.000. Singapura saja sekitar 1.000-an warga negara Indonesia pindah ke sana. Pernah dilihat-lihat, kenapa anak Indonesia berubah kewarganegaraan ke sana? Ya. Kenapa nggak jadi turis saja atau bekerja saja, kan bisa dapat visa bekerja di sana. Pernah nggak? Iya, pernah dalam diskusi ya, tetapi kan itu hak daripada hak setiap mereka, orang ya setiap orang. Kita tidak bisa tahan, tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi punya daya tarik untuk mereka tidak pergi kan. Terutama yang produktif ini yang memiliki kelebihan ya, dan juga bisa bermanfaat untuk Indonesia. Bermanfaat bagi Indonesia. Jadi ini tugas banyak orang tentunya ya. Oke, terus kemudian juga kami melihat Pak Selmi ini banyak berkunjung ke beberapa negara yang selama ini pendekatannya formal. Tapi kemudian saya melihat Anda pergi ke Kamboja. Iya. Apa yang menarik di Kamboja? Apakah banyak orang Indonesia ke sana? Ternyata tiba-tiba beritanya banyak sekali. Betul itu? Ternyata banyak. Ya. Orang Indonesia di Kamboja itu mendekati 200.000 orang. 200.000 orang. Dan mereka bekerja. Dan isu yang kita hadapi itu adalah kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Kemudian juga termasuk di situ tindak pidana penyelundupan manusia. Dan ini tentunya menjadi concern kita karena bagaimana menyelesaikannya supaya tidak terulang, ya, tidak terjadi lagi. Nah, kita dua hal. Pertama di Indonesianya, kemudian yang kedua ada di Kambojanya. Nah, biasanya itu kan hubungan itu formal. Sangat formal. Surat menyurat. Ya. Nah, saya rubah sedikit. Karena segala sesuatu itu tidak hanya bisa diselesaikan secara formal. Saya bikin sebagai kawan. Jadi saya bisa kontak Dirjen Imigrasi Kamboja, Dirjen Imigrasi Thailand, Malaysia, atau negara lain ya Singapura itu dengan WA atau telepon. Konteksnya supaya kerjasama ya, saling membantu, memecahkan masalah bersama. Jadi kalau ada satu hal gitu, saya bisa kontak untuk diatensi. Ya. Nah, hal ini penting ya, karena dengan hubungan yang baik ya sudah menjadi kawan. Itu otomatis Indonesia juga menjadi atensi mereka. Bahkan waktu saya pulang itu, saya bilang, saya titip warga negara Indonesia di Kamboja. Mereka bisa mengerti. Nah ini titip ini kan artinya kan luas. Ini khas Indonesia, ini titip. Titip supaya, saya bilang ini menjadi concern, bahkan sampai ke presiden. Ya. Dan ini kan untuk kebaikan juga bagi kedua belah pihak. Kamboja itu punya pertumbuhan ekonomi tinggi. Sekarang the highest ya among ASEAN countries. Lebih tinggi dari Vietnam. Lebih tinggi. Karena mungkin juga mereka itu kan seperti Indonesia tahun 80-an. Ya, jadi memang awal pertumbuhan. Ya. Mereka juga perlu orang Indonesia. Di sisi lain mereka juga sedang bangun pariwisata gila-gilaan. Yang juga membutuhkan expertise. Jadi 200.000 orang itu bekerja di sektor apa di sana? Kebanyakan itu di sektor pariwisata. Bahkan di situ memang ada
di sektor-sektor yang kalau di Indonesia itu tidak boleh, seperti yang judi. ilegal. Ya, di Indonesia, di Ya, sana Indonesia. legal. Oh, di sana legal, turis bermain di sana. Ya, karena Ya, mereka ya. juga punya rencana untuk membuat seperti Makau. Ya baru di ASEAN. Begitu. Jadi memang ya itu urusan negara mereka, Ya. orang Indonesia di sana bekerja, kita inginkan itu juga bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik, mereka nyaman, ya, dan negara itu hadir di sana. Kalau pekerjaan seperti itu kan ini bukan perdagangan orang. Nah, definisi perdagangan orang itu ketika misalnya ada pemaksaan, Ya. tidak dilindungi hak-haknya. Nah, pemaksaan itu misalnya ya, itu tidak punya kontrak. Mereka tidak bisa pulang. Ya. Atau jam kerjanya itu tidak sesuai kesepakatan. Ya, tidak ada, kalau kita bicara bahasa Indonesia, keikhlasan. Ya. Nah, tapi mereka tidak bisa keluar dari pekerjaannya. Bahkan yang lebih ekstrim misalnya tidak dibayar, uangnya ditahan. Ya tentunya di sini kan udah masuk kepada wilayah kriminal. Ya. Nah, untuk menyelesaikan hal itu, kalau kita tidak punya kontak di sana, hubungan yang baik, ya, intens, ini ya menjadi sulit. Ya. Ya. Dan saya juga bangun komunikasi itu dengan the first bilateral meeting antara Indonesia dan Kamboja. Nah, paling tidak, kalau ada masalah terhadap orang Indonesia di Kamboja, mereka lebih atensi. Oh, dirjennya teman. Kemudian ada secara formal bilateral meeting, ya. Terus kemudian yang ketiga, tentunya di sini di Kamboja sendiri itu kan pelaku bisnisnya juga tahu, oh Indonesia aktif nih berkomunikasi, gitu. Jadi Sehingga mereka ada deteren, ada mereka akan lebih berhati-hati, Berhati-hati. tidak berani seperti sebelumnya dan sebagainya. Kalau bicara tentang pemaksaan, barangkali contoh yang lebih cocok lagi yang ada di Jerman, yang frame job itu, bukan? Nah, itu ada gini, Ya, kita jangan sampai salah dalam menerapkan hukum. ya. Ketika seseorang memiliki kontrak kerja, Mereka mempunyai ya. mereka memiliki. Dari sekolah itu, Cuman kan sekolah-sekolah ada, yang ada kampus perbedaan merdeka, persepsi. Jadi dulu ini sudah berlangsung bertahun-tahun. dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ketika kemudian diformalkan menjadi satu bagian daripada program pendidikan, pendidikan, ya, kampus merdeka ya, itu, ya. artinya orang berpikir bahwa di sana itu bisa bekerja itu ketika liburan, ya, atau summer atau apapun namanya gitu ya. Mereka bisa ikut menikmati. Di dalam pekerjaannya itu dipikir di belakang meja enak gitu. Kan misalnya ada multinational company pengiriman ya. Pas pergi ke sana, ketika di airport ternyata kerjanya adalah memindahkan barang seperti kasar, ya. Nah, ini yang menjadi komplain. Padahal kontrak ada. Ya, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, bisa juga melihat dari sisi proses ketika mendapatkan, harus membayar. Nah, itu mungkin yang harus ditertibkan. Tapi dari sisi Jermannya, bukan berarti saya membela Jerman dalam hal ini pemerintah atau pelaku bisnis. Di sana itu sangat terkenal dengan aturan main yang jelas, ya, transparan. Semuanya, ya. Nah, inilah yang menurut saya jangan sampai kita salah dalam menerapkan aturan hukumnya. Ya. Karena ini bisa mengganggu juga hubungan antara Indonesia dengan Jerman. Saya bahkan telepon duta besar kita di Jerman kaitan hal ini. Ya, sebelum terakhir ini besar lagi gitu. Ya. Saya bilang, Pak Dubes, ini kan kejadian sudah lama. Jangan sampai misalnya akibat dari beberapa orang yang tadinya orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan walaupun kasar di Jerman menjadi terhenti. Akibat daripada beberapa mahasiswa yang salah persepsi, yang komplain ya karena tidak sesuai. Kita nggak tahu. Saya jadi teringat pada waktu terjadi bencana ISIS ya di Syria.
Jerman termasuk negara yang sangat welcome. Kanada juga sangat welcome terhadap imigran-imigran itu. Iya. Tidak lain karena memang di negara-negara Eropa ini tidak ada lagi orang yang mau bekerja pada pekerjaan kasar. Jadi janitor dan lain sebagainya. Jadi mereka datang dan mereka juga membutuhkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi daripada di negaranya. Jadi sebetulnya wajar saja di negara-negara kaya banyak pekerjaan seperti itu. Dan kita harus lihat bahwa di dalam market, ya, ini kan kita bicara pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja. Ada supply and demand, ya kan? Nah, biarkan aja supply and demand itu berlangsung. Jangan kemudian supply demand yang sudah berlangsung ini kemudian ditunggangi dengan satu program yang kajiannya belum optimal. Akhirnya yang dirugikan adalah orang-orang yang memang mau berangkat membutuhkan pekerjaan. Gitu. Karena kan ketika itu menjadi program, pasti ada orang yang mengambil manfaat atas program tersebut, ya kan? Baik itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan, ya, ataupun juga memanfaatkan untuk mencari celah yang kemudian dikategorikan berlebihan. Kalau begitu, di mana perdagangan orangnya di situ dari isu yang beredar yang kita baca di media tentang frank job ini? Ya, ini lagi sedang di dalam proses penyelidikan, ya, penyidikan bahkan. Nah, ini jangan sampai ini salah penerapan, ya, karena tentunya ada beberapa pendekatan-pendekatan yang mesti secara fair kita letakkan di atas meja supaya tidak malah menimbulkan konsekuensi berjangka panjang untuk Indonesia. Dan secara mudah akan pemerintah Jerman ataupun juga pelaku usaha di Jerman akan bilang, ya udah kalau Indonesia nggak mau ya nggak usah ambil. Tuh, nanti yang rugi kita. Sementara unemployment rate kita kan juga masih lumayan. Gitu. Ya. Ini kan membantu, memberikan juga alternatif pilihan bagi orang Indonesia. Ya. Apalagi dunia semakin terbuka dan kesempatan-kesempatan tentu bisa dinikmati berbagai bangsa. Kita bicara orang Indonesia di luar negeri, tetapi juga bicara orang asing di Indonesia. Ketika Anda mulai berkarir atau ditugaskan untuk menangani imigrasi, kita membaca berita juga lumayan ini, ya. Turis asing banyak sekali di Bali yang juga sebagian orang Rusia, orang Ukraina yang tidak bisa pulang ke negaranya atau tidak mau pulang, lebih damai di sini. Tapi kemudian kita juga membaca ada turis-turis yang lain di Bali yang membuat ulah. Iya. Ya, kemudian ketika masyarakat kemudian menjadi berang dan marah melihat ulah mereka bilang we can deport you, ya, semacam begitu. Itu di mana dasar hukumnya? Apakah bisa orang-orang seperti itu juga dideportasi? Kita kalau lihat orang asing itu tentunya harus kita bandingkan dulu. Ya. Misalnya bagaimana di UAE, bagaimana di Thailand yang banyak orang Rusianya. Secara umum orang asing di Indonesia itu less than 2%. It's Sedikit very low. sekali. Ya, compared to what happened in UAE. Oh ya, di Dubai itu di banyak. Dubai itu 90%. Ya. 90% adalah orang asing. Orang asing, mulai dari India sampai Turki sampai Semua. sampai Eropa ada di Iya. sana, ya. Bagaimana di sana bisa tertib? Ketidaktertiban itu kan tidak sekonyong-konyong langsung seperti kilat. Itu kan akibat dari memang pembiaran Ya. lama. Kayak orang Indonesia pergi ke Singapura bisa tertib, bisa antri, tidak merokok sembarangan. Kok bisa di negara orang? Ya. Nah, masa lalu itu kan juga sempat kita terlalu bebas memberikan visa masuk. Ya. 169 negara itu bebas visa. Bebas visa 169. Saat itu sebelum Saat pandemi. Nah, akibatnya ya kita tidak punya mekanisme border ya dalam untuk mengendalikan hal ini gitu. Nah, kita juga menjadi terbatas informasinya karena tidak ada informasi apa-apa. Apalagi semenjak 2015 arrival card sudah dicabut karena dianggap itu menambah antrian di bandara, di airport. Kita saat itu sangat membutuhkan pariwisata, ya. Artinya sudah sebebas-bebas. Pendekatan saya sekarang adalah visa itu tetap harus ada, tetapi mudah bisa didapatkan secara online. Kita jauh lebih maju dibandingkan Amerika Serikat, di mana kita harus antri di depan kedutaan. Kejam itu Amerika itu. Sudah antri dari pagi, pakai nomor, setelah itu bisa ditolak, wawancaranya kejam. Tapi bagi orang-orang yang ini mereka bisa seleksi, ya. Nah, tapi kan prinsip
kehati-hatian terhadap warga negara asing yang masuk ke Amerika itu dijalankan. Ya. Australia 100% itu semua ke Australia harus pakai visa, tapi memperolehnya mudah secara online. Kita memang sekarang bebas visa hanya untuk ASEAN, tetapi kita punya 97 negara visa on arrival, yang mana sekarang saya lagi kaji juga. Dan mengkaji visa ini juga saya melibatkan 2 konsultan asing dan 1 konsultan dalam negeri LPM. Oh, UI, tempat saya ya. Jadi kita mau lihat seberapa besar dampak bebas visa terhadap PDB sektor pariwisata. Sudah dilakukan kajian, sudah ada hasil, itu hanya 4%. Oh, sedikit sekali. Sedikit sekali terhadap PDB. Ya. Jadi PDB pariwisata. Kemudian kita lihat negara-negara itu kan kita lihat itu mana destinasi pariwisata yang paling diminati oleh Australia? Bali. Ya. Turis Australia banyak di Bali. Kita kalau membandingkan antara Thailand sama Bali, kita harus lihat turis mana. Jangan kita general. Gitu. Kalau turis Australia pasti pilih Bali daripada Australia. Thailand. Ini melihatnya ini jangan sepotong-sepotong. Ya, sama dengan Singapura ke Batam banyak sekali di sana ya. Nah, kita perkenalkan juga kaedah-kaedah yang berlaku di sektor private ke sektor publik. Ya. Dan pertumbuhannya itu tinggi di Indonesia tetap. Jadi kita kan lebih bagus hati-hati, mudah, tapi memberikan dampak positif. Kita menginginkan good quality travelers atau pelintas yang berkualitas, high spender. Gitu. Jadi kalau ini berkualitas dan kita juga menatanya baik, pendapatan kita naik, dan kemudian kita juga bisa menyaksikan ketertiban. Betul. Harusnya begitu ya. Betul. Harusnya begitu. Tapi mereka juga dibentuk di sini. Jangan sampai mereka juga bisa sembarangan begitu, bukan? Ya. Nah, kalau yang dituju hanya Bali dan Jakarta, ya, itu kan sudah penuh. Yang hebat itu kalau kita misalnya menumbuhkan Labuan Bajo, Manado, Bunaken, ya kan? Sorong, ada kalau Raja memang Ampat, mau bebas visa, misalnya nih, ya ditujukan aja. Seperti di tempat-tempat yang dilakukan yang memang diperlukan. Kayak misalnya di Korea, itu Jeju Island. Jeju Island, ya. Itu bebas visa, tapi di situ karena pemerintah Korea itu ingin mengembangkan pariwisata di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya masuknya dari Seoul, nggak bisa. Gitu. Nah, saya tuh bikin itu melihatnya seperti itu. Jadi ada strategi negara demi Iya. kepentingan kemajuan industri pariwisata atau industri yang mau investasi digerakkan. dan lain semua. Nah, jadi kita ingat waktu Natal tahun baru 2023. Ya, itu high season. Para turis yang mau pulang kehilangan pesawat. Kenapa? Karena sampai jalan tol itu macet total. Oh iya kemarin ini. Ya kan? Itu viral. Iya betul ya. Jadi yang kita mesti bereskan itu infrastruktur daripada pariwisata. Karena kalau sudah laku, ya udah kita daya dukungnya harus sesuai. Daya dukungnya harus sesuai. Nah itu loh maksud saya. Ya betul. Supaya optimal. Nah, tapi kembali lagi ke turis yang nakal di Bali. Turis yang nakal di Bali. Karena kita sekarang sedang membangun satu sistem yang mana itu kan kita catat terus, ya. Itu namanya person of interest, subject of interest. Bagaimana seorang misalnya kita sebut saja nih Mas Renald sebagai warga negara asing, datang tertib setiap tahun, ya tidak bikin masalah, tidak pernah overstay. Kalau Mas Renald mengajukan visa, itu langsung dipermudah. Ya, profilnya bagus. Langsung dikasih 5 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya Mas Renald itu bikin masalah, tercatat dalam catatan kita baik dari sisi intelijen kita ataupun juga pernah terlibat dalam kriminal, gitu, atau pernah deportasi, itu langsung masuk dan kita bisa tangkal dia untuk masuk kembali. Bisa sampai yang seumur hidup. Ini kan sebetulnya dilakukan oleh negara-negara maju seperti itu. Iya. Sehingga apa? Ini yang saya mau kenalkan supaya mereka tertib. Berarti ini sistem di imigrasi juga harus integrated dong. Nah ini masalahnya undang-undang. Data keuangan,
data kriminalitas, data yang lain-lain. Kan kita punya, kalau di dalam kita sendiri, kita bangun database kita sendiri. Ya. Nah, kita juga sedang membangun database dengan kementerian atau lembaga lain. Terus kemudian dengan Interpol kita sudah connect. Jadi kalau misalnya Mas Renal menggunakan AutoGate di Cengkareng atau sekarang saya baru install lagi di Ngurah Rai batch pertama, itu setiap pelintas itu dicek ke database cekal, database person of interest, dan database Interpol. Nah, kalau Interpol internasional, tangkal cekal itu kami, tetapi itu kan yang hubungannya dengan kriminalitas, ya. Tetapi juga yang masih watchlist, kita masukin person of interest. Nah, kita punya direktorat intel dan penegakan hukum. Ini nanti mereka yang akan secara aturan, secara sistem, itu mereka mengawasi. Karena itu dibagi atas wilayah. Tetapi kan yang lebih penting adalah jangan sampai terkesan orang asing ke Indonesia kalau bisa berbuat seenak-enaknya, dia masih bisa masuk lagi. Ini yang kita harus menjadi surga bagi mereka. Nah, bisa seenaknya. Termasuk para pedofil dan sebagainya itu. Itu kita sekarang seleksi itu. Bahkan kita mendapatkan database-nya itu, misalnya apa? Dari hal-hal yang sederhana. Pelaku pedofil misalnya di Inggris, ada di berita, itu langsung kita masukkan. Gitu datanya. Jadi ketika dia apply visa, masuk ke sini langsung kita bisa terdeteksi. tolak, bisa deteksi. CCTV bagaimana? CCTV itu menggunakan salah satunya teknologi yang untuk mengecek ya face recognition, ya langsung ke database kita, sehingga kadang-kadang orang yang kena cekal sebelum dia melintas di AutoGate atau yang bermasalah itu sudah ketangkep di CCTV kita. Itu langsung muncul di SIPP, namanya sistem informasi pelintas gitu ya. Orang ini masuk ke daftar cekal atau daftar atensi kita gitu. Dan itu akurasinya cukup tinggi. Nah, langsung nanti petugas akan mendatangi. Jadi pendekatan AI ini juga sangat penting. Sedang kita upayakan pendekatan AI, termasuk ketika misalnya mendapatkan visa, ketika di bandara, itu sedang kita coba. Jadi saya membuka diri dengan siapapun yang punya teknologi AI untuk masuk ke imigrasi, supaya pelayanan lebih mudah, lebih cepat. Kemudian dari sisi kita juga secara operasi terbantu. Ya, saya ingin kembali lagi tadi di Bali itu. Kalau mereka yang melakukan ulah-ulah seperti itu, tentu data bisa masuk. Ya. Lantas yang berwenang untuk melakukan deportasi siapa? Kepolisian atau imigrasi? Iya. Berdasarkan laporan dari pihak terkait ya? Iya, deportasi itu kan bisa karena melanggar undang-undang keimigrasian. Ya. Bisa juga dia melakukan suatu tindakan pidana, ya, ataupun juga hal lain yang dianggap sudah tidak sesuai dengan apa yang aturan yang ada. Nah, yang melakukan deportasi kami, tapi masuknya bisa asal muasalnya dari kepolisian atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Saya ingin juga mengomentari yang tadi disebutkan. Kita punya hubungan dengan sejumlah negara. Salah satunya itu yang Anda sebutkan, visa kita yang bebas, paspor kita yang bebas itu adalah di ASEAN. Ini yang ASEAN itu yang masuk ke Indonesia. ASEAN kalau kita keluar, bisa ke berapa negara yang kita? Ini kalau ini tentunya tidak hanya murni imigrasi kalau di luar negeri. Nah, ini saya buat cerita dan sebagainya. Ya, betul bahwa kita harus meningkatkan daya tawar paspor kita. Makanya saya mendorong resiprokal. Jadi ketika negara lain menginginkan bebas visa ke Indonesia, kita juga minta kita bebas visa juga dong. Ya, timbal balik. Dan itu ada di undang-undang. Itu kita tidak bisa langgar. Saya lihat dari Arab Saudi kalau masuk ke banyak negara itu lebih dari 100 negara kalau tidak salah. Ya, pemegang paspor Arab Saudi bisa bebas masuk lebih dari 100 negara. Singapura juga begitu. Nah, mobility index-nya tinggi sekali. Jadi yang salah satu membuat kita belum bisa banyak diterima, ada beberapa hal. Kebiasaan orang Indonesia di luar negeri overstay. Melebihi dari waktu yang mereka diizinkan. Misalnya di visanya ditulis 60 hari. Dia malah lewat dan bekerja. Dan tidak lapor. Jadi karena banyak itu menjadi catatan. Itu turut mempengaruhi ya, bagaimana kita yang bisa utama mendapatkan itu. Kemudian yang kedua adalah sekarang itu trennya paspor elektronik.
seberapa banyak paspor elektronik digunakan oleh masyarakat suatu negara. Berapa banyak dari Indonesia? Di Indonesia itu sekarang paspor elektronik kurang lebih 10%. 10%. Kita lagi targetkan itu penerbitan paspor elektronik itu 50%. Makanya kita, waktu saya masuk, itu baru 52 kantor imigrasi Yang mempunyai fasilitas tersebut. Saat ini ya sudah 100%. Baru minggu lalu, ya, tahun lalu saya tambah 50 lagi menjadi 102, minggu lalu menjadi 100%. Ya, bisa dilayani seluruh kantor imigrasi. Total kantor imigrasi ada 127 plus 75 kantor yang mungkin MPP itu MPP yang mall pelayanan publik, yang gabungan lah, atau unit pelayanan paspor khusus yang ada di mall gitu. Didorong itu menuju 75. ke elektronik. Sekarang saya lagi dorong ke elektronik. Ya. Ya. Tapi memang tidak mudah karena orang itu kan sudah terlanjur memiliki paspor. Nah, ini menentukan juga nantinya terhadap penerimaan negara lain terhadap paspor kita. Itu poin kedua. Poin kedua itu. Ya. Poin ketiga itu tentunya di sini kaitan dengan stabilitas nasional, which is Indonesia sekarang relatif lebih stabil. Makanya ada beberapa negara itu menambahkan. Saya lupa persisnya berapa negara, ya. Tetapi semakin banyak, tetapi belum bisa diterima di negara-negara seperti Eropa, Inggris, Amerika, ya. Negara-negara yang memang penting buat kita mendapatkan bebas visa. Seperti ke Cina pun kita harus pakai visa, ya. Ke Korea harus pakai visa, ke Jepang pakai visa, ke Australia pakai visa. Nah, ini Saya kalau lihat bangsa-bangsa tertentu ketika kita harus antri muter panjang bersama dengan negara-negara yang dari Amerika Latin dan sebagainya. Sementara bangsa lain itu melenggang dengan mudah, cepat sekali ya, tidak perlu melewati antrian dan mereka masuk dengan cepat gitu ya. Dan kalau saya tadi baca disebutkan sudah 44 negara kita bebas visa. 44 negara. Lumayan ya, lumayan 44 negara. Penambahan terakhir itu ini Kazakhstan. Makanya mereka sekarang minta resiprokal. Saya bisa menerima idenya karena secara undang-undang memang resiprokal itu oke. Kita lagi upayakan ya beberapa negara tambahan dari yang 10 kita berlakukan bebas visa. Ada lagi syarat lain? Yang utama itu 3. Itu 3 ya. Kalau tidak salah ada lagi Human Development Index kita. Oh iya, betul. Ya. Gitu ya, sehingga menjadi bangsa yang berkualitas. Sehingga tidak menjadi stabilitas politik dan pendidikannya ya. Pendidikannya. Baik. Jadi itulah yang perlu kita perbaiki terus-menerus. Dan kalau begitu bisa kita katakan dong pada masyarakat kita sebaiknya minta paspor yang elektronik. Memang ada kendala dalam pengadaan paspor elektronik. Kenapa? Karena chip itu langka. Masih ingat waktu pandemi. Sekarang sudah kembali oke. Sekarang sudah kembali oke, bahkan stok terakhir itu di atas 2 juta untuk paspor elektronik belangkonya. Kalau memang sudah 100%, kenapa nggak 100%-nya layanan semuanya sekarang diberikan paspor elektronik? Rencananya begitu, tetapi memang permintaan non elektronik itu tetap ada, khususnya buat yang dari daerah, karena memang relatif lebih murah. Gitu. Nah, memang sekarang kita sedang kurangin ya, sampai 3 tahun ke depan itu nanti paspor non elektronik itu sudah tidak dilayani lagi. Itu rencana kita. Lebih murah berapa hitungannya? Kalau PNBP yang sekarang lebih murah 300.000. 300.000, lebih murah 300.000. Ya bagi masyarakat kita, terutama yang mencari kerja di luar negeri itu satu hal yang matters. Kalau pencari kerja di luar negeri, selama dia legal, 0 rupiah. Itu baru kita lakukan. Paspor. Jadi mereka memang dibantu oleh negara. Ya kebanyakan itu kan juga ada yang jalur ilegal. Dalam tanda kutip itu adalah dia tidak sesuai prosedur, dia belaga tamasya, tapi terus akhirnya kerja. Nah itu kan tidak kita berikan 0 rupiah karena ketika apply di kantor imigrasi bilangnya untuk tamasya gitu. Tadi ada mengatakan juga dipermudah, ya tercatat tetapi cepat layanannya dan mudah. Berarti sekarang kalau masyarakat katakanlah di Amerika yang dekat berada di Midwest, mereka tidak harus pergi ke kantor konjen kita dong untuk mengurus visa. Online website kita imigrasi evisa.imigrasi.go.id. Ketika saya bergabung itu online aplikasi visa secara online tidak populer karena sistem
pembayaran Indonesia untuk, karena itu kan pendapatan negara, visa. Pendapatan negara, ya. Itu belum bisa menggunakan kartu kredit. Bagaimana seorang warga negara asing, misalnya mau ke Indonesia, terus kemudian di situ harus membayar menggunakan sistem pembayaran online Indonesia yang tidak connect dengan sistem keuangan di Amerika. Transfer? Nggak bisa. Pakai Simponi dulu namanya, punyanya Kementerian Keuangan. Nah, waktu itu saya menghubungi Ibu Menteri Keuangan gitu untuk memprioritaskan pembayaran kartu kredit untuk pembayaran PNBP. Itu yang saya perjuangkan dan saya bersyukur disupport oleh Menteri Keuangan waktu itu. Dalam 2 minggu itu keluar. Ya, akhirnya pembayaran online itu berkembang. Ada dampak bagi pendapatan negara? Iya, meningkat langsung signifikan. Dan tidak lagi menggunakan agent. Karena dia bisa apply. It's a choice. Dia bisa menggunakan agent untuk mendapatkan visa, tapi bisa apply sendiri. Ya. Apa masalah yang sekarang masih dirasakan yang menjadi PR Anda? Apa yang Anda pikirkan masih menjadi PR saat ini? Sempurna tentu belum. Masih ada beberapa hal. Ya, kayak misalnya Golden Visa ini bukan masalah. Golden Visa ini kan perlu sosialisasi. Ya, untuk menarik. Nah, di mana Golden Visa itu banyak peminatnya tapi orangnya sudah ada di Indonesia. Nah, untuk itu, untuk apply Golden Visa, kan kalau aturan yang sebelumnya itu dia harus keluar negeri dulu, terus masuk lagi. Nah, ini kan menyulitkan. Apa benefitnya dengan Golden Visa? Golden Visa itu bisa sampai 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya. Dan dia bisa bekerja. Dia bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Izin tinggalnya tuh langsung, tidak perlu lagi perpanjang seperti ITAS yang setiap tahun, ya. Tapi dia udah langsung 10 tahun. Dan ini memudahkan petugas imigrasi, tidak perlu lagi repot-repot balik. Ya. Dan benefit-benefit lain yang kita berikan untuk membuat mereka itu nyaman di Indonesia. Nah, ya otomatis lah bisa melewatin autogate, ya terus kemudian tidak bolak-balik ke kantor imigrasi. Ya, itu kan udah benefit luar biasa. Dia juga bisa beli apartemen karena Golden Visa itu pilihan, ya. Kita kasih minimum tuh 1 million USD. Kita juga nggak pingin merusak market kebutuhan masyarakat properti rata-rata, ya. Masih ada PR itu PR-nya itu ada di undang-undang yang harus dirubah. Nah, mengubah undang-undang itu kan keputusan politis. Tidak mudah untuk merubah itu. Ya, terus kemudian juga di sini kan ada beberapa hal yang saya rasa sedang saya perjuangkan juga, misalnya tunjangan untuk SDM kita di perbatasan. Di perbatasan itu apa-apa mahal. Ya. TNI Polri sudah mendapatkan. Oh, tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan. Nah, kami sedang mengupayakan hal itu. Ya. Terus kemudian kita juga berharap juga bisa mendapatkan insentif seperti yang diperoleh oleh petugas pajak atau bea cukai. Ya. Itu ada di undang-undang, makanya mendapatkan keistimewaan. Nah, karena kita juga penghasil PNBP. Dan cukup signifikan naiknya tahun lalu. Nah, dengan ini kan ya bolehlah ada penyemangat untuk anggota kami bisa mendapatkan manfaat gitu. Dan juga hal kaitan dengan perumahan anggota. Karena mereka itu kan pindah-pindah gitu. Harusnya kan memang negara menyiapkan mempermudah mereka akan nyaman ketika kita mempermudah orang asing masuk, mempermudah orang Indonesia mendapatkan pelayanan, tetapi jangan lupa juga saya punya petugas juga harus ditingkatkan perhatiannya. Dan masih juga banyak yang hal-hal misalnya pengaturan cekal gitu. Itu hanya misalnya 6 bulan plus 6 bulan. Cegahnya itu oke, karena 6 bulan itu kan proses penyidikan. Ya, misalnya orang lain sedang berperkara. Tetapi tangkal ya, untuk orang asing masuk ke Indonesia, 6 bulan is nothing. Kenapa? Ya, orang datang lagi nggak mungkin segitu cepatnya. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Nah, di beberapa negara itu diatur bahkan tangkal itu sampai 15 tahun. Dan cukup panjang. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kita itu tidak bisa rubah hanya 6 bulan plus 6 bulan. Tapi bisa selamanya.
Nah ini kan satu yang Ekstrim ya? Ekstrim. Ekstrim sekali. Nah akhirnya diperpanjang terus, Ya. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan gitu kan. Karena itu secara administrasi merepotkan. Gitu. Pak Sil, saya juga baca di akun Instagramnya Dirjen Imigrasi tentang komentar-komentar masyarakat dan banyak sekali yang bertanya soal kuota ketika mengurus paspor. Oke. Itu ada kuotanya untuk mengurus paspor untuk masyarakat. Sudah nunggu lama katanya hari kerja disuruh daftar. Kalau saya sore hari, malam hari disuruh daftarnya hari kerja. Weekend suruh ada daftar kerja. Hari kerja tidak dijawab. Itu Secara online. secara online. Jadi ya, begini, secara online. keminatan orang memiliki paspor Ya. dibandingkan sebelum pandemi, artinya kan normal and new normal. Ya. Ya. Oh itu 2019, titik pemisahnya pandemi ya. memang ya. 2019, pemohon paspor itu 1 bulan itu 250.000, 200 sampai 250.000. Per Sekarang bulan, ya. 450 sampai 550. hampir dua kali Lebih, ya? 2 kali Ya, lipat. 2 kalinya. Nah, sementara infrastrukturnya itu kan masih untuk 250. Nah, yang menjadi problem itu kan ketika mendaftar secara online. Ya. Secara online itu namanya M-Paspor. Jadi setiap hari itu kan misalnya kayak di Jakarta Selatan itu melayani 400. Ada batasnya, ada limit. Iya nggak mungkin kan capacity. mereka 24 jam. Ya, Kan kapasitas ya. produksi daripada pelayanan itu kan ada. Ya. Nah otomatis tadinya itu hanya dibuka cuma 1 bulan. Tidak ada solusi. Saat ini saya minta buka pendaftaran sampai 3 bulan. Nah itu kan yang normal. Tapi kan ada juga yang percepatan. Mereka bisa datang ke mall yang layanan percepatan. Mereka bisa datang Sabtu Minggu. Yang dulu tidak ada Sabtu Minggu. Seorang petugas public servant itu kerja Sabtu Minggu. Nah ini kan udah satu hal yang kita upayakan untuk menampung daripada Servisnya diperbaiki. Bahwa ada 1-2 yang komplain, Ya. kita harus lihat benchmarknya. Indonesia adalah negara paling bisa memberikan pelayanan tercepat untuk paspor. Beberapa jam jadi, 1 hari jadi itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Di Eropa, ya kita ambil tadi ngomongin Jerman, itu 4 sampai 6 minggu Ya. baru jadi. Ya, Amerika itu 6 minggu. Ya. Singapura 2 minggu. Ya. Australia itu 3 sampai 4 minggu baru bisa mendapatkan paspor dari ngurus. Indonesia itu bisa 1 hari, 3 hari. Ada juga yang menarik Pak Sil, yaitu Global Talent Visa. Yes. Ini sekarang dunia tengah menghadapi talent shortage. Ya. Kelangkaan warga bertalenta khusus karena skill set di dunia ini berubah sehingga kemudian sejumlah negara mengalami talent shortage ya. Negara-negara industri saya lihat angkanya 75% karena mereka ingin mendapatkan orang-orang yang bisa memahami algoritma ya, kemudian juga communication yang tepat karena berubah semuanya. Oke. Nah, kemudian Indonesia juga menerbitkan Global Talent Visa. Seberapa besar minat bangsa-bangsa untuk datang ke Indonesia? Minatnya besar. Cuman kan kita mesti paham bahwa mereka itu Akan bekerja di mana? bekerja untuk siapa. Untuk siapa ya? Ya. Sekarang ini lebih fokus kita adalah memberikan ruang saja. Kalau bicara memanfaatkan mereka belum. Orang masih banyak juga orang Indonesia yang masih kerja di luar. Ya. Kita masih ingat dulu waktu saya pindah ya banyak sekali rekan-rekan ex IPTN Ya. atau Dirgantara Kerja Indonesia di Jerman, kerja di Kanada, kerja di Boeing, Brazil, di mana ya, dan segala macam. Embraer, Itu dan aja kita sebagainya. tidak bisa pulangkan. Ya, Kenapa? ya. Karena lapangan Ya, kepekerjaannya tidak. mereka yang bisa sediakan pekerjaan Iya. keahlian, ada industrinya di sana. Iya. Ya. R&D-nya. Ya. Iya. Mereka maju, kita Ya. belum. Ya. Jadi saya juga realistis bahwa kita berebut global talent, ya it's okay. Tetapi saya lebih saat ini hanya menyediakan ruang agar mereka bisa bekerja di Indonesia dalam konteks tinggal. Tapi Oh, karena kan bisa seorang programmer, ya digital nomad. digital nomad jadinya, ya. Tapi global talent yang saya upayakan ini sekarang adalah memberikan satu environment Ya. ke Indonesia untuk masuk menjadi atensi. Ketika di global talent itu kan juga masuk ke dalam kategori golden visa. Kita berikan kepada Sam Altman, co-foundernya ChatGPT. Terus kemudian kita kasih
juga dalam proses Elon Musk, gitu kan, supaya ada ketertarikan mereka untuk menjadikan Indonesia adalah bagian daripada ekosistem bisnisnya. Gitu. Nah, itu yang saya baru bisa berikan. Tetapi kalau misalnya kita ngomong seorang ahli bioteknologi ke Indonesia, ya mereka mau kerjakan apa di sini? Ya, gitu kan? Mau riset harus dibangun dulu labnya. Jadi harus realistis juga. Kita bisa golden visa. Saya lebih memberikan apresiasi ya kepada investor dulu. Belum secara rinci konteksnya adalah global talent yang langsung memberikan dampak terhadap produktivitas atau dampak terhadap ekonomi kita karena memang realitasnya belum siap. Jadi imigrasi ini tentu saja harus berpikirnya lebih integrated ya. Yes. Tidak bisa hanya berpikir soal izin tinggal, soal visa, tapi juga semua terkait reciprocal dengan bangsa lain, kemudian juga related dengan industri, related dengan pihak-pihak lain Ekonomi. seperti kepolisian, airport, ekonomi dan lain sebagainya begitu. Luar biasa beban yang Anda tangani. Apakah dulu-dulu juga tidak seperti itu? Ya kan kalau kita bekerja itu kan bisa normatif juga. Ya, Mas, ya. ada aturannya, ada ini, Ya tapi semuanya ada ya udah. Ya, formalitas dilakukan. Tapi kan kita pengen lebih untuk memberikan dampak. Autogate itu waktu itu hanya 17 yang menyediakan bahkan Angkasa Pura. Ya. Saat ini di Terminal 3 itu kita sudah ada 78 yang kita baru install dan dioperasikan per Januari. Pintu. 72 gate. Gate ya. Dan sekarang boleh dibilang kalau dari luar negeri seorang WNI tidak ada antrian. Nah, otomatis beban terhadap counter manual WNA menjadi berkurang. Dan ini secara step by step ya sudah mulai WNA bisa melewati pakai autogate. Ya, cepat sekali, simple sekali. Hanya 15-25 detik. Ya. Nah, saya lagi kejar sekarang di Ngurah Rai. Ya. Gitu. Nah, ini kan membutuhkan effort. Ya, apalagi kita bicara masalah penganggaran, perencanaan. Ini kan birokrasi tidak seperti swasta. Ya, ada proses-proses yang harus dijalankan. Ya. Nah, ini kalau orang bisnis ngomongnya agility ya. Harus ada agility. Kelincahan, agility ini penting. Apalagi kan koridornya terbatas. Ya, tentu kita harus masuk di wilayah koridor ini. Gitu. Nah, hal ini kita lakukan. Terus perubahan-perubahan aturan. Kayak misalnya Coldplay, ya. Entertainment. Ya, Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift di Singapura 6 hari. Ya. Bruno Mars ke Thailand dan sebagainya. Ya. Ini penting. Ya, saya pikirkan juga hal semacam ini, karena mereka itu perlu datang ke Indonesia. Oh ya, manfaatnya juga lumayan. Menghemat devisa. Ya. Tapi ada persepsi orang, pikiran orang bahwa mereka adalah bekerja di Indonesia karena mereka mendapatkan pendapatan lumayan besar. Nah, ini saya kembalikan. Sekarang mereka merusak pasar tenaga kerja tidak? Tidak. Kecuali Coldplay main 1 bulan di salah satu hotel di Indonesia sebagai home band. Band di Indonesia terganggu. Kalau dia manggung hanya 1-2 kali atau bahkan seminggu, itu sama sekali tidak terganggu. Bahkan menghemat devisa, dan bahkan mendatangkan asing masuk nonton di sini. Bayangan saya, mindset itu yang kita harus bangun. Makanya saya tidak lagi mewajibkan mereka melewati proses di Kementerian Tenaga Kerja. Kita langsung berikan. Sekarang kita lihat tentang betapa banyak juga orang-orang bangsa-bangsa lain yang juga senang tinggal di Indonesia. Katakan orang Korea, saya ketemu dengan Chung Dong Kim, ya, Bang Kim. Yang sempat mengadu nasibnya untuk menjadi anggota DPR. Ya. Lolos nggak Bang? Dia tidak lolos, dia sudah WA saya. Minta maaf, saya belum beruntung untuk menginikan. Tapi saya kira dia tetap mencintai negeri ini, ya Bang Kim itu. Dan sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian saya juga lihat di daerah Kebayoran, cukup banyak itu restoran Korea, restoran Jepang. Ya. Ketika saya lihat-lihat, saya ajak ngobrol, oh ternyata bukan semuanya milik orang Indonesia. Sebagian antaranya juga adalah milik orang-orang asing begitu. Seberapa jauh ini pengawasannya bahwa mereka benar warga negara atau mereka adalah orang asing yang boleh bekerja atau memang diizinkan mereka untuk melakukan itu? Iya, sebenarnya kan ada yang namanya kan visa investor. Ya. Nah, visa investor ini membuat mereka juga bisa membuka lapangan usaha dan itu kan hubungannya juga dengan BKPM. Saya pernah 2 tahun
di BKPM, Mas Renal. Oh, sempat ya? Ya. Jadi kurang lebih saya tahulah bagaimana proses dalam warga negara asing itu melakukan investasinya. Nah, tentu di sini kita melihatnya dari sisi positif bahwa banyaknya restoran itu membuat juga daya tarik untuk mereka datang. Nah, tentu juga harus ada proses pengawasan. Nah, proses pengawasan inilah yang sedang juga saya perbaiki, baik dari sisi mekanisme operasinya maupun juga dalam pemberian izin-izinnya, supaya mereka juga bisa lebih mudah, kita juga lebih mudah dalam mengawasi. Modalnya datang ke sini, masuk ke sini. Dan memberikan rasa nyaman kepada mereka tanpa misalnya merugikan kepentingan Indonesia. Ya, dan malah bisa memberikan dampak positif dari sisi ekonomi karena mereka merasa, oh ini enak sebagai alternatif mereka tinggal di Korea. Ya, penduduk Jepang berkurang setiap tahun, Iya. masa depan mungkin sebagian orang merasa lebih baik di sini. Jadi ada salah satu fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan nasional. Ya. Otomatis pembangunan itu hubungannya dengan ekonomi. Ya. Nah, saya dalam hal melakukan pengawasan itu kan pertama adalah pengawasan by system. Ya. Jangan sedikit-sedikit kita kemudian melakukan penggerbekan misalnya. Membuat orang jadi khawatir, was-was. Secara random kita bisa mengundang mereka. Seperti halnya adalah petugas pajak misalnya mengundang salah satu wajib pajak untuk klarifikasi. Ya. Tanpa harus misalnya tahu-tahu datang ke suatu wajib pajak melakukan pemeriksaan. Borgol lagi ya. Jadi cara-cara humanis inilah yang kita juga dorong ya, supaya terjadi satu mekanisme yang tidak membuat mereka merasa khawatir berlebihan. Nah, dalam Golden Visa ini kita bahkan mengkonek itu dengan perbankan. Supaya kita bisa tahu seberapa kualitas orang ini gitu. Dan mereka bisa berinvestasi, membeli obligasi, ya menabung dengan denominasi mata uang asing, US dollar misalnya. Kenapa? Karena supaya mereka tidak selisih kurs. Hal-hal pengawasan semacam inilah yang tentunya menurut saya ini lebih efektif. Jadi yang berkualitas itu adalah yang berpendidikan, tidak membuat onar, kemudian manfaat ekonomi. Ada manfaat ekonominya datang ke sini ya. Kurang lebih seperti itu, sehingga kemudian kita semua juga nyaman di sini ya. Dan tentu saja hal seperti ini bukan hanya terjadi di Jakarta, juga terjadi ketika turis-turis dari Rusia maupun dari Ukraina yang tidak bisa pulang. Mau tahu nggak jumlah orang Rusia? Berapa di sini? Tebak. Ada 20.000? Sekitar 40.000. Sekitar 40.000. Di Bali atau di? Paling banyak memang di Bali. Paling banyak di Bali. Sekitar 90%. Mereka itu terpaksa atau karena memang senang tinggal di sini? Karena senang. Senang ya? Jadi mereka pindah-pindahnya antara misalnya ada beberapa yang akhirnya saya kenal gitu, ya antara Indonesia, Thailand, sama UAE. Udah, itu aja. 3. Putar-putar itu. Termasuk juga dari Ukraina ya? Iya. Jumlahnya kurang lebih? Ukraina itu sekitar 10.000. 10.000-an. Ya. Tapi tahu nggak Mas Renal, seberapa banyak orang Rusia ada di Thailand? Berapa? 300.000. Mereka 8 kali lipat dari sini, 8-9 kali lipat. Jadi ini semua menjadi relatif, ya. Penyimpangan atau apapun namanya, itu ya karena kita sendiri. Kalau kita biarkan, ya mereka menjadi-jadi. Kalau mereka tidak takut dideportasi, tidak takut ditangkal, ya blacklist. Dan mereka kadang juga belajar dari orang kita yang tidak. Nah ini yang kita harus didik juga. Baik. Pak Sil, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak hal yang kita pelajari, masyarakat menjadi lebih terbuka. Semoga bermanfaat. Senang saya melihat ada reformer seperti Pak Sil ini, ya, yang berkarir di dunia korporasi, BUMN, dan tadi pernah di BKPM ya. BKPM dan kementerian lainnya. Kementerian lainnya, dan Anda juga mentransformasi Pindad saat itu ya, tidak mudah. Dan saya lihat juga ada pernah berhadapan dengan teman-teman saya di parlemen. Ya. Nah, saya termasuk orang yang, wah Pak Sil, kita harus hadapi bagaimana kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita senang melihat tokoh-tokoh seperti ini dan semoga Anda berhasil ke depan. Terima kasih Mas Renal, sukses selalu. Sama-sama dan stay relevant.
Indonesia.